Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan, NPM 1921912114 dari kelas Penjas 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata usaha sekolah. Masuk ke yang pertama ada pengertian tata usaha. Pengertian tata usaha dalam arti sempit adalah segenap kegiatan rangkaian menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, menyimpan data atau informasi mengenai suatu objek tertentu yang dilaksanakan secara kronologis, berkesinambungan, dan sistematis untuk tujuan tertentu. Adapun dalam arti luas, yaitu proses kerjasama oleh dua orang atau lebih menurut sistem tertentu untuk menunjang pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pengertian ketatausahaan sekolah. Tata usaha sekolah adalah bagian dari unit pelaksanaan teknis, penyelenggaraan sistem administrasi, dan informasi pendidikan di sekolah atau madrasah. Yang kedua, klasifikasi pekerjaan tata usaha sekolah. Yang pertama ada kepala TU, yang tugasnya itu mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan organisasi atau instansi. Yang kedua, membina dan pengembangan karir pegawai tata usaha. Yang ketiga, memberi penilaian hasil kerja karyawan. Yang keempat, menyusun program tata usaha. Yang kelima, membantu mengelola keuangan. Yang keenam, membagi tugas tata usaha dan pembantu pelaksana. Dan yang terakhir ada menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan sekolah secara berkala. Terus yang kedua ada si keuangan atau pemegang kas cabang PKC. Tugasnya itu yang pertama membuat LPJ keuangan, yang kedua membuat usulan kebutuhan belanja rutin, yang ketiga membukukan semua keuangan rutin, gaji, dan kesra. Yang keempat, merekap daftar hadir pegawai. Yang kelima, mengambil dan menyimpan dana rutin. Dan yang terakhir, mengambil dan membayar gaji dan kesra karyawan. Yang ketiga ada si keuangan atau pembantu bendahara komite, yang tugasnya itu mengetik atau membuat surat-surat. Yang kedua, menerima IPDB atau iuran. Terus yang ketiga ada membantu mengerjakan pembukuan komite. Yang keempat ada si sarana atau prasana atau inventaris. Yang tugasnya itu yang pertama pelayanan penggunaan barang inventaris. Yang kedua, mengusulkan penghapusan barang inventaris. Yang ketiga, laporan inventaris barang secara berkala. Yang keempat, membuat daftar kebutuhan barang. Dan yang terakhir, mencatat barang yang masuk ke buku penerimaan. Yang kelima ada si kepegawaian, yang tugasnya itu yang pertama pelayanan umum administrasi kepegawaian. Yang kedua, membuat DP3 tahunan. Yang ketiga, membuat laporan kepegawaian sesuai permintaan dinas atau secara berkala. Yang keempat, mengumpulkan data kepegawaian. Yang kelima, memasukkan data kepegawaian ke buku induk pegawai. Yang kelima, membuat SK pembagian tugas karyawan. Yang keenam, membuat analisis kebutuhan karyawan. Yang ketujuh, membuat DUK tahunan. Yang kedelapan, membuat data statistik keberadaan karyawan. Dan yang terakhir, membuat buku kontrol kenaikan pangkat dan gaji berkala. Terus yang keenam ada agenda dan arsip. Tugasnya itu yang pertama menulis papan statistik, yang kedua pelayanan surat menyurat, yang ketiga membuat lembar disposisi pada surat masuk, yang keempat mengagendakan surat masuk dan surat keluar, dan yang terakhir menyimpan atau mengarsipkan surat masuk dari
dan keluar pada file sesuai kelompok atau klasifikasi surat. Terus ada mekanisme pengumpulan data persekolahan. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh instansi di luar satuan pendidikan seperti pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah. Adanya dukungan dan fasilitasi institusi tersebut dalam penerapan sistem penjaminan mutu eksternal sesuai tugas dan kewenangannya akan memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.